Keturunan Pakubuwono II menderita sakit keras. Tapi di sisi lain, Pangeran Haryo Mangkunegoro mendesak pamannya, yaitu Pangeran Mangkubumi, untuk menjadi raja. Pangeran Mangkubumi menyambut ini. Maka pada hari Jumat Legi tanggal 1 Suro tahun Alif 1675, dengan Candra Sangkala Marganing Swara Retuning Bumi, Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai raja dengan gelar Sampeyan dalem ingkang sinuhun Kanjeng Susuhunan Senopati Ingologo Ngabdurrahman Sayyidin Ponorogo Khalifatullah. VOC tak menyukai, VOC tak menerima hal tersebut karena sebelum Pakubuwono II wafat, seluruh wewenang penyerahan tahta diberikan kepada VOC. Jika VOC mengangkat putra Pakubuwono II, yaitu Raden Mas Suryadi, Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi menjalankan serangan kepada VOC dan Raden Mas Suryadi. Untuk meredam serangan itu, para anggota VOC berdiskusi untuk menjalankan siasat licik dan memecah belah Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Bagaimana kondisi peperangan saat ini? Tuan Nicholas, jika peperangan ini masih kita lanjutkan, maka kita akan bangkrut. Lalu, bagaimana ini? Bagaimana jika kita menculik Pangeran Mangkubumi saja? Tapi, jika Pangeran Mangkubumi kita tulis, kita sama saja menolak aturan baru. Lalu apa yang harus kita lakukan bila tidak bisa seperti ini? Bagaimana menurutmu, Tuan Nicholas? Gini, saya akan melakukan perundingan tertutup dengan Pangeran Mangkubumi. Dengan begitu, semoga akan tercapai kesepahaman antara kita dan Pangeran Mangkubumi. Baik, Tuan Nicholas. Politik adu domba yang dilancarkan VOC membuahkan hasil. Pada 1752, terjadilah perselisihan di antara Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh VOC. VOC membujuk Mangkubumi dengan menjanjikan setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang oleh Pakubuwono III. Nicholas pun menemui Pangeran Mangkubumi untuk merundingkan peperangan Giyanti. Apa kabar Pangeran Mangkubumi? Sudah lama kita tidak jumpa. Tidak usah banyak bicara. Cepat katakan apa yang Anda inginkan. Bukan apa-apa, Pangeran. Saya hanya ingin Anda menghentikan peperangan ini. Apakah Pangeran tidak dihantui dengan rasa besar akan jatuhnya banyak korban jiwa atau kebangkrutan yang mungkin akan menimpa jika Pangeran bersikeras melanjutkan peperangan? Hentikanlah peperangan ini, Pangeran. Tidak. Peperangan ini tidak akan berhenti begitu saja. Pikirkanlah dengan baik-baik, Pangeran. Begini, jika Pangeran menghentikan peperangan ini, maka sebagian wilayah Mataram akan menjadi milik Pangeran. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, akhirnya dicapailah kesepakatan di antara Nicholas dan Pangeran Mangkubumi pada 23 September 1754. Selanjutnya hasil perundingannya menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya, yaitu Yogyakarta,
disampaikan kepada Sunan Pakubuwono III. Selamat siang, Sunan Pakubuwono. Siap. Saya telah melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Lantas, bagaimana hasil perundinganmu dengan Mangkubumi? Pangeran, dia telah setuju untuk menghentikan peperangan ini. Namun dengan satu syarat, sebagian wilayah Mataram akan menjadi miliknya. Berikan apa yang dia inginkan dan pastikan peperangan ini segera berakhir. Lantas dibuatlah surat yang menyatakan persetujuan Sunan Pakubuwono terhadap pembagian wilayah kepada Pangeran Mangkubumi. Surat pernyataan tersebut dibawa dan disampaikan kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosley. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal terbelahnya Mataram Islam menjadi dua bagian atau disebut Palihan Nagari. Perjanjian Giyanti juga menjadi awal mula naik tahtanya Pangeran Mangkubumi sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono pertama pada 13 Februari 1755. Pada 15 Februari 1755 diadakan pertemuan antara Sunan Pakubuwono III dan Sri Sultan Hamengkubuwono pertama untuk membahas pembagian atribut keraton. Mangkubumi, ada beberapa hal yang harus saya diskusikan dengan Anda terkait pembagian atribut keraton. Apakah kita akan memberikan perubahan atau kita akan tetap berpegang teguh pada pakem yang ada? Baik, kalau begitu saya akan memilih untuk mempertahankan tradisi lama budaya Mataram. Saya akan memodifikasi dan memberikan beberapa budaya dan tradisi baru. Baik. Maret 1755 atau lebih tepatnya Kamis Pon 29 Jumadil Awal 1680 tahun Jawa. Diresmikanlah Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Baik, dengan ini saya resmikan Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Tepat pada 9 Oktober 1755 dimulai pembangunan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat atas perintah Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Di sini kita harus membangun Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat tepat di sini, di tengah-tengah garis imajiner yang melintang di Ngayogyakarta. Saya sebut sebagai sumbu imajiner yang menggunakan falsafah tata ruang yang tervisualisasikan dengan wujud Gunung Merapi, Keraton, Laut Selatan dengan konsep Trihita Karana dan Triangga, Parahyangan, Pawongan, Palemahan atau Hulu, Tengah, Hilir, serta dengan nilai utama Madya Nista.
pembangunan Keraton Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono pertama membangun Tugu Pal Putih dan Panggung Krapyak, yang apabila ditarik garis lurus akan membentuk garis imajiner. Tugu Pal Putih sebagai tetenger atau penanda kota dan titik konsentrasi ketika Sultan Hamengkubuwono pertama bermeditasi di bangsa Manguntor Tangkil. Tugu Pal Putih juga memiliki makna persatuan di antara Keraton Yogyakarta dan rakyatnya. Tahun 1760, Sultan Hamengkubuwono pertama membangun juga tempat atau pos berburu sekaligus untuk menyimpan hasil buruannya di daerah yang dulunya merupakan hutan Krapyak, yang mungkin sekarang kita sebut sebagai Kandang Menjangan atau Panggung Krapyak. Bentuk tata letak kota ini dari selatan ke utara memiliki makna hubungan manusia kepada Sang Pencipta, di mana Laut Selatan merupakan titik terendah dan Gunung Merapi yang lebih tinggi melambangkan sikap manusia yang semakin dekat dengan Sang Pencipta seiring berjalannya waktu, disebut Sang Kaning Dumadi. Sebaliknya, dari utara ke selatan bermakna manusia kembali kepada Sang Pencipta. Yogyakarta yang dibangun tak hanya mempertimbangkan aspek fungsional, namun memperhatikan aspek filosofi tata alam semesta, alam, dan manusia. Kota Yogyakarta diatur berdasar hukum keselarasan atau harmoni antara makrokosmos dan mikrokosmos. Sejak